Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tetap semangat semua ya anak-anak. Baik, di pertemuan kali ini Ibu lanjutkan penjelasan serta simulasi videonya. Untuk di menu insert yang sudah kita pelajari kemarin adalah clip art ya. Kemudian setelah ini akan Ibu sampaikan icon picture ya, dan sedikit Ibu ulangi tentang clip art. Ibu sudah sediakan di sini sebuah teks terdiri dari 2 paragraf yang belum kita atur kerapiannya ya, belum kita edit. Kita atur dulu kerapiannya dengan memastikan judul ini kita pastikan dia di posisi tengah ya. Kita ke menu home, jangan lupa kita blok, kemudian kita atur perataan teksnya jadi center atau rata tengah. Kemudian ini untuk teks paragraf 1 kita berikan dia namanya tabulasi supaya dia seperti paragraf agak menjorok ke kanan ya. Nah, karena kiri dan kanan belum rapi, belum rata, kita ratakan ya, kita blok dengan justify, yaitu rata kiri dan kanan ya. Ini semua Ibu ulangi ada di menu home ya, yang sudah kalian pelajari di pertemuan semester 1. Untuk masalah warna dan yang lainnya bisa kalian atur sendiri ya. Baik, selanjutnya kita kembali ke menu insert. Di menu insert kita akan mencoba memasukkan sebuah icon, sebuah gambar maksudnya, yaitu kita coba dulu dengan clip art. Clip art kemarin kita klik ininya, kemudian akan muncul di sebelah sini kotak dialog. Kita ambil bebas ya gambarnya dengan klik go, ambil bebas gambar. Kalau ada gambar yang tertentu diinginkan, silahkan ketikkan nama bahasa Inggrisnya di dalam sini. Nah, misalnya kita Ibu ambil ini saja ya, bisa langsung klik gambarnya atau klik yang lambang ini, gambar ini ya, yang panah ke bawah, kemudian klik insert ya. Jika salah gambar kemarin, klik gambarnya, kemudian di keyboardnya klik delete atau backspace ya, seperti ini. Nah, Ibu ulangi kembali, klik insert untuk memasukkan gambar. Nah, ini adalah contoh-contoh gambar clip art. Bagaimana dengan gambar picture? Gambar picture Ibu tambahkan di bawah ya. Nah, sekarang perhatikan dengan menu insert kembali, kemudian icon picture yang kita pakai. Klik icon picture. Picture ini menambahkan gambar selain dari MS Word, artinya bisa dari media lain ya, bisa dari handphone, kamera, maupun flash disk, atau gambar yang kalian download dari internet. Ibu contohkan gambar yang sudah Ibu download dari internet ya. Di sini Ibu simpannya di sini, kemudian di backup, di picture Ibu sudah ada save gambar dari internet beberapa. Nah, Ibu ambil contoh yang ini, klik gambar yang diinginkan, kemudian klik insert. Nah, gambar yang dari internet sudah masuk ya, posisinya seperti ini. Karena dia agak lebih besar, makanya dia turun ke halaman bawahnya. Gambar bisa kita atur besar kecilnya ya. Untuk mengecilkan ya, supaya kita ambil dari sudut-sudutnya ini, kita klik tahan geser. Mau ngecil berarti dikecilin, kalau mau besar dibesarkan. Kenapa harus di sudut-sudut sini yang kita geser? Supaya nanti gambar ini bisa melebar dan mengecil dengan pas ya. Jika kita ngambilnya di tengah-tengah sini kayak gini, ini nanti berarti dia kurang pas. Kalau dari sudut-sudutnya sini itu besar dan kecilnya gambar proporsional alias pas. Baik, nah gini ya. Oke. Ini picture. Kalau salah gambar di picture, silahkan kembali klik gambarnya dan delete. Ya. Nah, baik, supaya ini mau Ibu pindahkan ke atas, berarti klik gambarnya ke menu format, kemudian klik text wrapping, Ibu ambil yang square ya. Gambar ini akan Ibu geser ke atas ke sini. Lalu Ibu kecilin kembali supaya dia seperti logo.
Ibu taruh di tengah-tengah sini. Nah, ya, seperti itu. Ya, contoh gambar. Ini gambar picture, dari picture ini adalah clip art. Ya, clip art juga bisa kita perbesar, perkecil. Nah, ya. Baik, anak-anak. Untuk selanjutnya adalah kita akan mengatur tata letak gambar. Tata letak gambar itu seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan di awal. Ini supaya kalian tidak bingung, gambar-gambar dari picture dan clip art tadi sudah Ibu hapus. Ibu akan membuat gambar baru, memasukkan gambar baru, di mana kita akan mengatur tata letaknya ya. Ya, pertama-tama mengatur tata letak gambar itu ada di menu insert ya. Insert tadi, kemudian yang text wrapping tadi ya. Nah, supaya kelihatan bedanya, berarti di sini Ibu harus mengcopy dulu teks ini ya. Ibu copy. Ingat caranya kemarin, diklik kanan ya. Diblok dulu, kemudian klik kanan copy, atau bisa ke menu home ya. Ini copy ya, sudah di copy, kemudian Ibu mau meletakkan di bawah sini ya. Berarti Ibu klik kursor di bawah dengan kemudian klik paste satu kali. Berarti Ibu mempaste satu kali. Sekarang Ibu mau mempaste sebanyak, anggap saja 5 kali ya. Berarti itu tadi sudah 1. Berarti sekarang paste kedua, paste ketiga, paste keempat, paste kelima. Nah, kalian bisa lihat perbedaannya di sini ya. Kalau Ibu perkecil teks kertasnya, nah kalian lihat di sini banyaknya yang sudah Ibu pastekan. Nah, ya ada 1, 2, 3, 4, 5. Baik, kita atur dulu supaya rapi. Jadi teks yang ketiga ini Ibu pindahkan ke halaman 2. Nah, Ibu geser di halaman 2. Teksnya berikutnya. Jadi di sini ada 3 lembar. Nah, oke, 3 lembar. Ya, sudah kalian lihat. Di sini ada 6 teks yang sama. 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik, sekarang Ibu perbesar kembali. Ya. Nah, di halaman pertama, di teks pertama, Ibu akan memasukkan gambar tadi, clip art. Misalnya tadi tetap sama ya, atau Ibu ganti saja gambarnya ini. Nah, sekarang di teks pertama Ibu atur tata letaknya. Yang pertama adalah square ya. Jadi klik gambar, klik format, menu format di sini, kemudian text wrapping, pilih yang square, atur posisinya di tengah-tengah sini. Nanti lihat bedanya ya. Nah, bedanya di sini adalah tepi-tepinya dia berbentuk bujur sangkar. Untuk teks yang kedua, Ibu akan memasukkan kembali gambar yang sama ya, tapi sekarang ini posisinya atau tata letak gambarnya kita ganti yang lain. Jadi diklik gambar, klik ke format, kemudian text wrapping lagi, pilih yang kedua ini. Yang ketiga, type. Kita lihat, kita taruh juga di tengah-tengah teks, tengah tulisan ya. Lihat bedanya. Di sini dia tepi-tepinya tidak berbentuk rata bujur sangkar, tapi seperti berkelok-kelok gini ya, mengikuti huruf atau kalimat yang ada. Nah, coba kalian lihat, perhatikan. Di berikutnya, di halaman kedua, di
teks yang ketiga, Ibu masukkan kembali gambar yang sama. Sekarang kita atur tata letaknya dengan text wrapping yang behind text, ya, yang ini behind text. Ibu klik, apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah dia gambar clip art tadi seolah-olah berada di belakang tulisan. Artinya behind text itu adalah di belakang tulisan. Nah, kalian lihat ya, jadi gambarnya ketutupan tulisan. Selanjutnya di teks yang keempat, Ibu masukkan lagi gambar yang sama, ya. Nah, sekarang ini kita atur lagi tata letak gambarnya, text wrappingnya dengan yang in front of text. Artinya adalah di depan teks. Berarti gambar ini akan menutupi tulisan. Ya, dia akan menutupi tulisan karena dia berada di depan teks atau di depan tulisannya. Coba lihat. Ya, kalau yang behind text tadi, yang atas ini tadi dia di belakang tulisan, sekarang dia di depan tulisan, yang inilah. Nah, berikutnya di halaman ketiga, teks kelima, Ibu masukkan kembali ini gambar yang sama, kemudian kita atur di menu format ke text wrapping kembali, pilih yang top and bottom. Ya, top and bottom. Apa yang terjadi? Nah, kita geser ke bawah. Kita perkecil gambar. Yang terjadi adalah, nah, dia gambarnya ini clip artnya berada di antara tulisan, ya. Jadi dia berada di tengah-tengah tulisan, top and bottom. Berarti dia di tengah-tengah, antara di atasnya ada tulisan atau teks, di bawahnya juga ada teks. Dia ngambil di tengah-tengah, ya. Tidak mengganggu tulisannya yang di atas dan di bawahnya posisinya. Nah, kayak gini. Yang terakhir, yang keenam, ini gambar teks keenam, kita masukin kembali gambar yang sama, ya. Kita atur text wrappingnya yang true ya. Nah, true-nya ini dia lari ke atas tadi, ya, harus ingat. Sekarang ini kita geserkan ke sini, ke yang keenam tadi, ya. Nah, yang ini true ini hampir sama seperti tight, ya. Cobalah Ibu klik gambarnya. Yang kita pilih adalah true ini hampir sama dengan tight, ya. Hampir sama saja dengan tight. Bedanya kalau yang tight tadi, yang di ini true, ya. Kalau true itu tepi-tepinya sini dia mepet banget. Tepi batas gambar dengan teks tulisan itu terlalu mepet. Nah, ya, selaknya mepet. Kalau yang tight tadi digambar ke sini. Nah, ini tight dia agak di jaraknya agak dilebarin sedikit. Ada jarak di antara tepi-tepi gambar sama huruf. Lihat, ada sedikit spasi di sini, ya. Ada rongga kosong di sini. Kalau yang true, yang paling bawah tadi, dia tidak ada. Nah, sedikit saja kelihatannya. Memang tidak terlalu terlihat nampak, tapi ada sedikit beda, ya. Ini akan Ibu perkecil gambarnya supaya kalian bisa lihat. Nah, ya. Yang pertama tadi adalah square. Ini tata letak gambar yang square, tata letak yang type, kemudian tata letak yang behind text, kemudian yang ini adalah in front of text, yang ini adalah top and bottom, dan yang ini adalah row, ya. Oke, ini beberapa contoh penggunaan tata letak gambar. Kenapa harus menggunakan itu, ya? Karena saat kita memasukkan gambar, baik itu dari picture atau dari clip art, kita harus mengatur posisi gambar atau tata letaknya agar sesuai dengan yang diinginkan, ya. Jika itu logo, berarti kan posisinya logo sekolah atau logo perusahaan, berarti kan posisinya harus di mana yang benar, ya. Kalau memasukkan gambar sesuai dengan dokumen yang dibuat, di mana harusnya
letak gambarnya ya. Jadi kenapa harus menggunakan pengaturan tata letak gambar ya. Yang tadi ada di menu format, kemudian namanya adalah ikonnya text wrapping. Di sini tadi ada pilihan beberapa yang umumnya digunakan itu ya, square type, behind text, in front of text, top and bottom, dan throw ya. Ingat tadi mereka ini digunakan sesuai kebutuhan ya, tergantung yang mengetik itu ingin posisi gambarnya di mana, seperti apa ya. Kalau yang mau di belakang sebagai background berarti yang behind text, berarti artinya di belakang teks. Kalau dia mau menutupi teksnya ya, berarti yang in front of. Kalau mau berada di tengah-tengah berarti ya top and bottom ya, tidak mengganggu tulisan ya. Kalau mau yang ini berada di tengah-tengah tulisan tapi juga tulisannya terbagi seperti ini berarti dia square ya. Oke, itu saja. Tolong nanti video ini diputar kembali, dipelajari terus ya pelan-pelan supaya kalian bisa menjawab soal-soal yang Ibu berikan. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.